Berbicara desain, Oppo Mirror 5 memiliki bentuk yang sangat biasa pada tampilan depannya. Namun di sisi belakang, Oppo telah membekali desain cover belakang yang keren dengan aksen permata ataupun berlian. Nah, dapat melihatnya. Kemudian, kesan pertama saya menggenggam handset ini cukup nyaman, tapi bagian belakang dan depannya sangatlah licin. Jadi Anda harus lebih berhati-hati ketika menggunakannya karena sudah jelas handset rentan untuk tergelincir. Kemudian membahas sisi frame Oppo Mirror 5. Di bagian bawah terdapat micro USB dan juga lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon. Lalu sisi kanannya hanya tersedia tombol lock atau power. Kemudian sisi kirinya terdapat tombol volume up and down, dan sisi atasnya terdapat slot jack audio 3,5 mm dan juga space untuk infrared. Sisi frame-nya juga cukup premium dengan balutan bahan logam yang mengkilat dalam satu garis. Lalu perangkat ini tidak berkonsepkan unibody, sehingga cover belakang pada Oppo Mirror 5 bisa dibuka. Di slot sebelah kiri terdapat slot micro SIM, kemudian di slot bagian tengah terdapat slot untuk nano SIM, untuk SIM 2 terdapat tulisannya. Kemudian slot paling kanan untuk berfungsi untuk micro SD. Di sini pun Anda juga melihat bahwa Oppo Mirror 5 menanamkan atau sudah menanamkan baterai tanam yang tidak dapat copot ataupun dilepas. Perangkat berupa smartphone ini memiliki layar 5 inci dan juga berjenis TFT. Pada bagian depannya, Anda dapat melihat terdapat lampu notifikasi, kemudian sensor cahaya, lalu terdapat sensor proximity, earpiece, dan juga kamera depan berukuran 5 megapiksel. Di bawah layarnya terdapat soft button, yakni tombol back, tombol home, dan juga tombol opsi. Pada bagian belakang, seperti yang sudah dibahas tadi, memiliki desain yang beraksen berlian ataupun permata, dan juga pada bagian sisi kiri atasnya terdapat kamera utama berukuran 8 megapiksel lengkap dengan LED flash. Di bawahnya terdapat grill speaker, dan di tengahnya terdapat logo khas Oppo. Sayangnya smartphone ini tidak dilengkapi dengan perlindungan layar. Jadi jika Anda ingin memilikinya, Anda dianjurkan untuk melindungi area layar dengan membeli screen protector pihak ketiga. Handset ini memiliki dimensi 143,4 kali 71,2 kali 7,7 mm dengan berat 160 gram. Memang terasa tebal dan sedikit berat. Namun untuk penggunaan normal, handset ini masih nyaman digenggam dan diletakkan dalam saku celana. Oppo Mirror 5 menjalankan sistem operasi ColorOS 2.1 yang berbasis Android 5.1.1 Lollipop. Oppo mengklaim bahwa ColorOS ini lebih cepat, lebih mantap, dan juga lebih baik. Di sini Anda dapat mengatur lock screen notification jika ingin ditampilkan ataupun tidak. Seperti ini. Terdapat opsi show on lock screen, kemudian turn on the screen for lock screen notification. Lalu beralih ke bagian home screen. Secara default, halaman bawaan home screen hanya menyediakan 3 buah halaman, di mana halaman pertama atau halaman paling kiri merupakan halaman yang menyajikan shortcut ke musik player. Kemudian dua halaman selanjutnya menampilkan semua aplikasi yang tersedia pada smartphone ini. Di sini pun home screen berfungsi sebagai menu utama, sebab Oppo tidak membekali app drawer untuk Mirror 5. Jika Anda mencubit layar, maka Anda dapat mengatur
halaman untuk dipindahkan sesuai keinginan, dan juga mengatur home screen utama, mana yang ingin Anda dijadikan home screen utama. Lalu jika Anda menahan layar sedikit lebih lama, maka akan ada tampilan untuk menambahkan widgets, mengatur wallpaper, lalu mengubah efek transisi, dan juga mengatur tema. Selain itu, ketika Anda memilih salah satu aplikasi dan mendengarkan lebih lama, maka akan ada tampilan untuk memberikan pintas untuk melakukan uninstall aplikasi, sehingga Anda tidak perlu lagi masuk ke dalam menu setting untuk menguninstall suatu aplikasi. Di sini pun juga berfungsi untuk menghapus widgets seperti yang ditampilkan seperti ini. Kemudian, menelusuri halaman notifikasi. Tampilan notifikasi yang tersedia di Mirror 5 cukup atraktif. Di atasnya tersedia satu baris toggle shortcut, yang di bawahnya terdapat opsi pengaturan tingkat kecerahan cahaya, dan juga pada bagian paling bawah menampilkan semua notifikasi yang masuk ke dalam smartphone ini. Jika Anda menggeser layar dari atas ke bawah secara 2 kali, seperti ini, maka akan ada beragam tampilan toggle shortcut yang sangat beragam. Ya, salah satunya adalah Wi-Fi, mobile data, kemudian profil audio, lalu ada screen rotation, Bluetooth, dan lain sebagainya. Pada bagian pengetikan, Oppo setelah membekali 2 metode input, yakni ada Swipe for Oppo dan juga Google Voice Typing. Kini kita berbicara soal fitur. Fitur yang disediakan oleh Oppo Mirror 5 cukup banyak dan cukup berlimpah. Seperti ada screen of gesture yang di dalamnya tersedia double tap to wake up. Jelas kita sudah tahu ini merupakan fitur untuk mengaktifkan layar ketika kondisi layar mati. Kemudian draw out to start kamera, yang dimana berfungsi ketika layar mati kita menggambar huruf O, dan itu berfungsi untuk mengaktifkan layar. Kemudian ada musik control, di mana musik control akan membantu Anda untuk mengatur musik dengan menggunakan gestur. Lalu fitur kedua terdapat di screen on gesture. Jadi, ketika layar aktif, Anda dapat mengaktifkan kamera dengan multi finger, seperti yang dapat saya lakukan seperti ini. Dan ini akan langsung membawa Anda menuju ke kamera. Lalu terdapat double tap to lock the screen. Anda perlu melakukan double tapping pada di soft button home. Maka layar akan nonaktif. Kemudian ada gesture screenshot. Gesture screenshot ini membutuhkan 3 jari untuk melakukan screenshot seperti ini. Ini sangat praktis, benar-benar sangat praktis. Jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan tombol lock dan juga tombol volume down untuk melakukan screenshot. Lalu terdapat adjust volume with the fingers, di mana dengan menggunakan 2 jari Anda dapat mengatur volume pada smartphone ini. Lalu terdapat single hand operation, ketika Anda ingin menggunakan atau mengoperasikan smartphone dengan satu tangan, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan fitur single hand operation. Lalu terdapat smart call, yakni ada easy dial, yang dimana ketika Anda membuka aplikasi konteks dan juga message dan menampilkan atau mempertegas bagian nomor yang masuk tersebut,
dan bawa perangkat Anda ke dalam mendekati telinga, maka secara otomatis Oppo Mirror 5 akan melakukan panggilan keluar. Lalu terdapat auto answer by motion. Ketika ada panggilan masuk, maka dekatkan ke telinga dan secara otomatis Oppo Mirror 5 akan langsung menjawabnya tanpa harus menyentuh apapun. Lalu ada switch speaker by motion. Ya, fitur ini berfungsi ketika melakukan panggilan dengan loudspeaker dan dekatkan ke telinga, maka secara otomatis ini akan men-switch dari mulai loudspeaker langsung ke menuju earpiece. Lalu terdapat flick to mute. Fitur ini berfungsi ketika untuk menonaktifkan nada dering yang masuk. Jadi ketika Anda panggilan dan Anda tidak ingin menjawabnya, maka posisikan smartphone seperti ini dan nada dering akan mati. Lalu dua fitur lainnya ada prevent miss operation, di mana ketika melakukan lock screen, miss operation akan berfungsi untuk mencegah kesalahan. Lalu ada cover mode untuk mengaktifkan window atau viewing window ketika cover smartphone atau case smartphone diletakkan di Oppo Mirror 5 ini. Berbicara soal kamera, ya, kamera utama yang dimiliki Oppo Mirror 5 berukuran 8 megapiksel. Terdengar sederhana bukan? Akan tetapi, Oppo telah membekali beragam fitur di dalamnya. Dapat melihatnya, yakni terdapat mode normal, kemudian ada Ultra HD, kemudian ada Colorful Night, Beautify, lalu ada Various Filter, Panorama, HDR, GIF, Slow Shutter, Audio Foto, Double Exposure, Expert Mode, dan Time Lapse. Empat mode yang sangat diagungkan oleh Oppo ialah Time Lapse, GIF, Various Filter, dan juga Double Exposure. Double Exposure salah satunya. Jika kita melakukan foto atau ingin mengambil foto, dalam satu frame Anda bisa mengambil dua objek sekaligus dan hasilnya akan seperti ini. Ini yang disebut dengan double exposure. Lalu berbicara ke kamera depan, mode yang disediakan di kamera depan ialah Beautify, kemudian Ultra HD, Various Filter, GIF, Audio Foto, dan juga Double Exposure. Di sini pun Oppo telah membekali fitur Screen Flash, di mana Screen Flash ini berfungsi untuk memberikan cahaya lebih pada daerah-daerah gelap seperti di bawah kantung mata, di bawah mata, kemudian di bawah bagian hidung dan lain sebagainya. Screen Flash akan memberikan flash yang keluar dari layar seperti namanya Screen Flash, dan akan menghasilkan gambar yang lebih jernih dibanding tanpa menggunakan Screen Flash. Seperti ini terlihat cukup gelap tanpa menggunakan Screen Flash, dan dengan menggunakan Screen Flash muka saya sedikit lebih terang.